Hai, selamat datang di video ini. Ini adalah series video yang bukan sekedar kumpulan teori. Kita coba ngerancang video ini biar praktikal, engaging, dan penuh insight yang mungkin langsung bisa kamu pakai di kerjaan sehari-hari. So, selama beberapa video ke depan nih, kita bakal nyelam bareng ke topik HR yang tingkat lanjut. Kita coba ngebedah studi kasus nyata dan ngupas tantangan HR global yang lagi panas-panasnya. Karena jujur aja nih ya, banyak banget profesional HR yang punya semangat besar, tapi sering kehalang akses, biaya, atau materi yang terasa nggak nyambung sama realitas kerja. Makanya, kami coba bikin series video ini nih, biar lebih accessible, terjangkau, dan relevan. Sekaligus, kami harap ini bisa ngedorong karir HR kamu untuk naik level. Nah, sekarang panggungnya udah siap nih. Mari kita mulai perjalanan ini dengan satu topik besar, yaitu Global HR Strategy Development. Ada kata global di sini. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Apa sih artinya jadi seorang global HR leader di dunia yang super terkoneksi kayak sekarang? Karena jujur aja nih, ini bukan lagi sekedar soal ngurus orang. Ini tentang gimana menyelaraskan strategi HR dengan tujuan bisnis lintas negara, budaya, dan ekonomi. Bayangin, kamu duduk di kursi HR Director sebuah perusahaan multinasional. Operasional yang kamu jalanin itu tersebar di Amerika, Jerman, India, Brazil. Di mana setiap region ini punya hukum ketenaga kerjaan sendiri, norma budaya yang sendiri, dan kadang ekspektasi tenaga kerjanya juga unik. Terus dengan kondisi kayak gini, kamu ditanya, gimana cara bikin strategi HR yang tetap satu arah secara global, tapi tetap peka sama konteks lokal? Nah, disinilah kuncinya. Keseimbangan antara konsistensi global dan adaptabilitas lokal. Contohnya bisa kita lihat di Starbucks ya. Mereka berhasil ngejaga brand global yang kuat, tapi tetap nge-tailor praktek HR-nya buat tiap pasar. Di Cina misalnya, Starbucks menambah cuti orang tua, di mana langkah ini sejalan banget dengan nilai keluarga yang ada di sana. Sementara di Amerika, fokus mereka itu lebih ke program bantuan biaya kuliah. Tapi strategi global itu bukan cuma soal benefit. Ini juga tentang ngebangun leadership lintas batas. Riset dari Deloitte itu nunjukin bahwa perusahaan dengan pemimpin yang berwawasan global punya peluang sukses internasional jauh lebih tinggi. Artinya apa? Artinya kita perlu investasi dalam pengembangan pemimpin. Biar manajer kita juga siap menghadapi perbedaan budaya, kompleksitas regulasi, dan dinamika pasar yang terus berubah. Terus jangan lupain peran data dan teknologi nih. Karena sekarang HR leaders itu banyak memanfaatkan analitik prediktif untuk meramal tren tenaga kerja, ada yang mendeteksi skill gap, dan membuat keputusan berbasis data. Contohnya Unilever nih. Mereka pakai AI untuk menganalisis performance karyawan dan memprediksi siapa calon pemimpin masa depan. Tujuannya jelas, untuk menjaga talent pipeline itu tetap kuat dimanapun mereka berada. Tentu saja perjalanan ini itu nggak mulus. Isu compliance bisa jadi ladang ranjau. Kita bisa lihat di kasus Uber di Eropa, di mana perbedaan klasifikasi hubungan kerja bisa jadi hambatan besar. Itu juga reminder buat kita semua untuk selalu update dan ngelibatin experts lokal. Dan sekarang, kita juga masuk ke masa depan kerja. Remote work. Ini bikin batas geografis makin kabur. Ini tantangan baru nih, tapi juga peluang yang besar. GitLab misalnya, mereka nunjukin kalau model fully remote itu bisa sukses asal strateginya matang. Dengan HR strategi global yang solid, produktivitas dan inovasi itu bisa tetap melesat, walaupun tim tersebar di berbagai benua. Jadi, kalau dirangkum, strategi HR global yang sukses itu bukan cuma soal ngelola orang, tapi soal memberdayakan mereka juga dimanapun mereka berada. Dan itu adalah tipe leadership yang pengen kita bangun bareng di sini. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke bagian framework nih, kita coba refleksi sebentar deh. Di organisasi atau perusahaan kamu, bagian mana nih yang udah konsisten secara global, tapi belum cukup adaptif secara lokal? Atau sebaliknya, praktek lokal mana yang udah kuat, tapi belum nyambung ke strategi globalnya? Nah, kamu coba tandain dulu deh ya. Kalau udah siap,
kita lanjut. Kita bakal bedah framework-nya dan lihat gimana cara mapping tujuan bisnis ke strategi HR lintas negara. Kita juga bakal bahas template praktikal buat governance, talent, reward, dan employee experience yang scalable. Dan akhirnya kita akan coba buat roadmap-nya biar kita punya playbook yang jelas lah. Ready? Let's go! And see you in the next video.